Teman-teman, kita sampai di bagian kedua dari modul digital behavior. Di bagian ini, kita akan membahas teori-teori terkait dengan digital behavior, seperti digital consumer behavior, theory of recent action, teknologi acceptance model, dan juga zero moment of truth. Mari kita bahas dari teori yang pertama, yaitu digital consumer. Istilah digital consumer tidak hanya menunjukkan konsumen yang membeli produk di internet, tapi juga mereka yang menggunakan layanan tertentu secara gratis, seperti memanfaatkan konten digital, baik itu audio, video, ataupun game, atau hanya sekedar mencari informasi tentang produk tertentu secara online. Jadi digital consumer ini secara definisi cukup luas. Seiring dengan perkembangan teknologi dan penetrasi internet, saat ini perusahaan mulai mencari jalan untuk membuat kontak dengan konsumen secara digital. Karena dengan digitalisasi, kita bisa meraih atau berkontak dengan konsumen yang mungkin jaraknya juga cukup jauh gitu ya. Misalnya kita di Jakarta, kita pun bisa melakukan kontak dengan konsumen yang ada di Papua gitu misalnya ya. Digital consumer adalah konsumen yang tumbuh di dunia internet, konsumen yang lebih sadar dan kurang rentan terhadap pengaruh gitu ya secara langsung. Perilaku spesifik mereka mengubah pendekatan kita terhadap instrumen pemasaran tradisional. Menurut Tab Scott, di dunia digital sudah tidak efektif lagi untuk menggunakan bauran pemasaran tradisional seperti 4P gitu ya. Sebaliknya, konsumen menurut Tab Scott harus didekati dengan cara yang baru, yaitu misalnya dalam bentuk ABCDE, yang menurut Tab Scott itu adalah singkatan dari Any Place, Brand, Communication, Discovery, dan Experience. Nah, apa maksud ABCDE ini? Seperti yang sudah disebutkan tadi ya, kalau konsep ABCDE dari Tab Scott ini terdiri dari 5 dimensi nih. Yang pertama yaitu A-nya itu kepanjangan dari any place. Maksudnya adalah konsumen digital dapat membeli produk di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada apapun kecuali infrastruktur internet. Pasti teman-teman juga sudah merasakan ya, kalau berbelanja secara online itu bisa dilakukan kapan saja ya, bukan hanya berbelanja, mencari informasi tadi kita sebutkan ya, atau bermain game. Mau itu dini hari, siang hari, atau kapanpun itu bisa dilakukan. Yang kemudian yang kedua adalah brand. Di sini yang dimaksud Tab Scott dengan brand adalah konsumen ingin berpartisipasi dalam penciptaan bersama merek dan produk favorit mereka untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka sendiri gitu ya. Nah, ini banyak gitu ya produk-produk yang custom, ataupun juga di mana misalnya kalau main game kita bisa menentukan jalan cerita itu sendiri gitu atas pilihan yang kita buat. Dan kemudian yang ketiga adalah communication, di mana yang dimaksud Tab Scott dalam communication ini adalah konsumen digital tidak ingin hanya menjadi penerima komunikasi yang pasif. Mereka ingin didengarkan dan berinteraksi dengan brand. Dan ini dengan munculnya media sosial gitu ya, salah satunya interaksi antara brand dan konsumen itu bisa terjalin dengan lebih intens. Kemudian yang keempat, D, itu discovery dan lebih terkait dengan harga, di mana konsumen bersedia untuk menegosiasikan harga dan ingin dapat mempengaruhi hal tersebut. Dan juga sebagai konsumen digital kita jadi lebih mudah juga ya untuk membandingkan antara satu barang gitu ya, harganya di satu tempat dan tempat lainnya jadi lebih mudah gitu ya. Misalnya di marketplace pun kita juga bisa membandingkan berbagai harga satu barang dari berbagai supplier gitu ya, dan kita bisa memilih mana yang lebih murah. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu experience. Menurut Tab Scott, experience adalah konsumen tidak hanya ingin membeli merek atau produk tertentu, tapi juga mereka ingin merasakan pengalaman unik dari hasil pembelian yang mereka lakukan.